Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat sewaktu kita bangun tidur, alhamdulillah kaki dan tangan masih bisa digerakkan. Ini nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telinga masih bisa mendengar, mata masih bisa melihat, kemudian ginjal, hati, paru-paru semua masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat sehat. Kemudian yang lebih besar daripada itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kedua nikmat ini harus benar-benar kita jaga, kita pelihara, terus kita pupuk sampai kita berjumpa dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak lupa pula salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seorang dikatakan dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka dari sini kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid, kepada panitia, dan kepada para ikhwah yang telah meluangkan waktunya untuk berta'awun, mengerahkan tenaganya sehingga kegiatan majelis ilmu ini dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Semoga Allah Ta'ala berikan balasan yang besar dan dicatat di dalam catatan amal kebaikan
yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita semua kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang penuh barokah. Majelis yang kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum rawdatun min riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka berhentilah kalian. Rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa taman-taman surga tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah katakan yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, belajar agama Islam, maka Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jalan untuk masuk surga ini sangatlah banyak. Berbakti kepada kedua orang tua, jalan untuk masuk ke dalam surga. Berpuasa, amal soleh yang dapat mengantarkan manusia masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Bersedekah merupakan amal soleh yang dapat mengantarkan manusia masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Namun kenapa sewaktu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jalan pintas yang akan memudahkan seorang untuk masuk dalam surga Allah tabaraka wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya jalan tersebut adalah dengan menuntut ilmu agama. Dijelaskan oleh para ulama, di antara sebabnya adalah dikarenakan dengan menuntut ilmu akan tersingkap pada diri seseorang tersebut, akan pergi darinya kejahilan, kebodohan, sehingga dengannya dia dapat membedakan dua perkara, kebaikan dan keburukan. Dengan menuntut ilmu dia dapat membedakan yang mana tauhid kepada Allah, yang mana syirik, yang mana hak, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dengan menuntut ilmu dia dapat membedakan antara dua amalan, yang mana yang harus dia dahulukan, yang mana harus dia akhirkan. Dengan ilmu seorang dapat memilih di antara dua kemudaratan, yang mana yang harus dia tempuh apabila harus menempuh satu dari dua kemudaratan yang ada. Inilah jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mengapa menuntut ilmu sangat ditekankan sekali. Betapa banyak manusia di luar sana yang mereka tidak memperhatikan tentang amalannya. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam suatu hadis, sungguh-sungguh ada seorang lelaki yang mana dia solat situna sanah, solat selama 60 tahun, lam yuqbal min solatihi solatan, tidak diterima satu pun
dari solatnya selama 60 tahun tersebut. Kama qaul sallallahu alaihi wasallam. Dia solat 60 tahun semangat dalam melakukan suatu amalan, ternyata 60 tahun solatnya tidak ada satupun yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sebab utamanya? Kejahilan, kebodohan. Bisa jadi dia solatnya tidak ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, ataupun dia solat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan ada orang yang dia salat bukan mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, akan tetapi malah mendapat celaan dari Allah taala. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Ayat yang sudah sering kita baca bersama. Allah katakan celaka orang-orang yang salat. Orang-orang ini mereka salat, tapi Allah katakan celaka mereka, yaitu mereka yang dalam salatnya mereka lalai. Dia sudah beramal, dia telah mengerjakan suatu amalan soleh, salat, akan tapi Allah katakan celaka orang yang salat tersebut. Kenapa? Karena dia lalai dalam salatnya. Banyak dalil-dalil seperti ini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang dengannya menjadikan kita harus belajar, harus menuntut ilmu, agar amalan yang kita lakukan tidak menjadi amalan yang sia-sia, dan amalan ini dapat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju' wal atas." Betapa banyak orang yang dia berpuasa, akan tetapi yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah ju' wal atas, yaitu lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia kerjakan. Puasa bertahun-tahun. Ada yang sudah 5 tahun puasa, ada yang sudah 10 tahun, ketemu dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, tapi tidak juga menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan puasanya? Maka suatu amalan ini butuh ilmu, butuh pengetahuan tentang amalan tersebut, yang dengannya amalan kita dapat menjadi amalan yang makbulah, amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya belajar, pentingnya kita hadir di halaqah, di majelis ta'lim, membaca kitab ataupun buku para ulama yang di sana terdapat penjelasan tentang agama kita, agama Islam, tentang ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya, yang mana apabila tidak dengan hidayah dari Allah tabaraka wa taala, sekeras apapun kita belajar, sekuat apapun kita berupaya, maka tidak mungkin seorang itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kesuksesan seorang tidak akan lepas dari takdir Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalaulah bukan karena Allah tabaraka wa taala, mahtadaina, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak karena Allah tabaraka wa taala,
niscaya kami tidak akan pernah untuk sanggup bersedekah kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala, niscaya tidak akan kami sanggup untuk salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kemudahan yang dapat kita raih selama ini tidak lepas dari andil Allah tabaraka wa taala. Ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengannya akan menghilangkan sifat ujub yang ada dalam diri seseorang. Sewaktu dia menyandarkan segala sesuatu itu kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa taala. Sewaktu dia membaca dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, isti'anah. Dia yakin amal soleh yang dia lakukan, dia dapat hadir dalam majelis ilmu seperti ini adalah karena hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Maka terus kita minta hidayah tersebut, terus biasakan lisan kita meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala, minta hidayah kepada kita, untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk kerabat kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan hidayah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memberikan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Bani Adam, manusia yang terbaik dari anak-anak Adam. Allah tabaraka wa taala telah pilih di antara manusia orang-orang terbaik yang Allah tabaraka wa taala jadikan mereka sebagai para nabi dan rasulnya. Dan di antara para nabi dan rasul ini, Allah pilih lagi yang terbaik di antara mereka, yang kita kenal dengan ulul azmi minar rusul. Dan di antara ulul azmi ini ada satu yang terbaik. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, rasul terbaik. Ini tidak sanggup memberikan hidayah. Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin pamannya Abu Talib, orang yang sangat dia cintai, seorang yang sangat berjasa dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat manusia pada waktu itu memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang telah dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bapaknya sendiri. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada pamannya. Akan tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah tabaraka wa taala lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak sanggup memberikan hidayah. Lalu kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup memberikan hidayah, maka bagaimana dengan selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya ditugaskan untuk berdakwah. Setelah kita belajar, kita amalkan, kemudian diperintahkan bagi kita semua untuk dakwahkan, sampaikan. Sampaikan apa yang datang dari Allah tabaraka wa taala, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difahami dengan pemahaman yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan.
Adapun hidayah di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memberikan hidayah tersebut kepada yang dia kehendaki, maka perbanyaklah meminta kepada Allah hidayah tersebut, agar hidayah ini Allah berikan kepada kita dan kepada orang-orang terdekat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita yang besar adalah nikmat Islam. Islam, apa sih yang dimaksud dengan Islam? Antum tahu Islam? Apa itu Islam? Muncul pertanyaan mungkin, bagaimana kok misalnya antum ditanya ini? Ditanya sama seorang yang non muslim, apa itu Islam? Nah, apa Islam, Pak? Ada yang bisa jawab? Tahu enggak Islam? Aduh, Islam bukan nih. Islam kan? Apa itu Islam? Islam itu berserah diri kepada Allah, Masya Allah. Gimana Pak? Dan berlepas diri dari kesyirikan, Masya Allah. Berserah diri kepada Allah dan berlepas diri dari kesyirikan. Yang lain? Ada? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala larang. Barakallahu fikum. Islam, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila ditanyakan kepada kita tentang Islam, ataupun apabila kita dapati dalil yang menyebutkan tentang Islam, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi SAW, maka secara istilah dia tidak akan lepas dari 3 makna. Secara bahasa, Islam artinya adalah istislam, berserah diri. Misal sewaktu orang Arab mengatakan aslama fulan li fulanin, fulan telah berserah diri kepada fulan. Ya, si A telah berserah diri kepada si B gitu. Ini secara bahasa, dia serahkan dirinya, udah tunduk saja. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, Islam ini bisa bermakna umum. Yang kedua, Islam bermakna khusus. Yang ketiga, sebagian dari ulama mengatakan Islam bimakna akhasul khas, lebih khusus lagi. Islam yang pertama adalah Islam dengan makna umum, dengan makna am, makna yang luas. Apa Islam yang bermakna luas ini? Islam yang dia merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Rabbmu mengatakan Islamlah, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam, saya berserah diri kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam. Nabi Ibrahim agamanya adalah agama Islam. Begitu pula nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya, semuanya agama mereka adalah agama Islam. Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ini agama Islam, agama yang diridhoi
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kata Allah Tabaraka wa Ta'ala berdasarkan dalil, bukan perkataan manusia. Karena kalau perkataan manusia, jemaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua mereka akan mengklaim keyakinan mereka keyakinan yang paling benar. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai' wa hum yatlunal kitab. Berkata orang-orang Yahudi bahwasanya Nasrani itu tidak ada apa-apanya, Nasrani itu salah, Yahudi yang benar. Orang-orang Yahudi pun mengatakan, orang-orang Nasrani pun mengatakan Yahudi itu salah. Akan tapi Nasrani lah yang benar. Orang yang menyembah patung mereka akan katakan penyembahan terhadap patung inilah yang benar. Orang yang minta kepada matahari, menyembah matahari, mereka katakan matahari inilah yang benar, yang disembah, kata mereka. Orang-orang yang minta kepada kuburan mengatakan inilah akidah yang benar. Akan tapi yang benar menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang benar adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka selamanya tidak akan diterima agama tersebut. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang tidak Islam, maka di akhirat tempat kembalinya adalah neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam yang merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Yaitu Islam yang mentauhidkan Allah, agama tauhid. Semua rasul dakwahnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus bagi setiap umat itu rasul yang dakwah setiap rasul itu, semua rasul, semua nabi, dari yang pertama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya satu, ani ibudullah wajtanibut taghut. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para anbiya, para nabi itu adalah saudara satu bapak lain ibu. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhum wahidun, akan tetapi agama mereka satu, yaitu agama Islam. Para ulama menjelaskan para rasul itu mereka memiliki ibu yang berbeda-beda. Maksudnya apa Pak, Bu? Syariat mereka yang berbeda-beda, hukum mereka yang berbeda-beda. Allah sesuaikan dengan keadaan zamannya dan dengan kaum yang ada pada waktu itu. Syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berbeda dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berbeda pula dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat. Ini hukum yang berlaku bagi mereka. Contohnya bagi umat terdahulu, ghanimah, harta rampasan perang itu diharamkan bagi mereka. Dahulu Pak, apabila mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka mereka letakkan, kumpulkan pada satu tempat, kemudian akan datang api dari langit untuk menyambarnya.
diharamkan bagi mereka untuk mengambil ghanimah. Syariat mereka diharamkan. Adapun bagi syariat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini dihalalkan harta ghanimah tersebut. Kemudian tayamum. Tayamum pada umat terdahulu diharamkan. Tidak ada tayamum. Pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan tayamum apabila seorang tidak mendapatkan air untuk berwudu. Syariatnya beda-beda memang. Disesuaikan Allah Taala dengan keadaan kaumnya, suatu kaum, dan disesuaikan dengan keadaan zaman tersebut. Akan tetapi agama mereka satu, kata Allah Taala. Rasulullah SAW katakan wadinuhum wahidun. Agama mereka satu, yaitu tauhid kepada Allah Taala. Namun syariatnya beda-beda. Ada yang mereka diharamkan ghanimah, dihalalkan ghanimah. Ada di antara mereka yang diharamkan khamar, ada yang dihalalkan khamar bagi mereka. Ada di antara mereka syariatnya yang diperbolehkan untuk tayamum, ada yang tidak diperbolehkan. Akan tapi walaupun syariat ini berbeda-beda, dakwah mereka satu. Inti dakwah mereka, setiap ibadah tersebut harus ditujukan untuk Allah Taala. Ini Islam. Dari yang pertama hingga yang terakhir, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nabiyya ba'dah. Dan tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah syariat yang terakhir. Maka tidak bisa lagi kita menyelisih syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini adalah syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, tidak bisa. Dan ini adalah makna Islam yang kedua. Makna Islam yang pertama tadi, Islam merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Islam makna yang kedua adalah Islam yang diturunkan Allah Taala, syariat yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bunyal Islam alal khamsin. Bangunan Islam itu terdiri dari 5. Syahadatun la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamis shalah, salat, wa itaiz zakat, kemudian zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait, kemudian haji ke tanah suci Mekah. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islamnya syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Islam ini jamaah rahmati Allah Taala yang diturunkan Allah Taala kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah sempurna. Kapan sempurnanya Ustaz? Sempurnanya adalah ketika Hajatul Wada pada hari Jumat di Padang Arafah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membawakan firman Allah Taala, turun wahyu dari langit. Rasulullah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku bagimu. Dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu, kata Allah Taala. Pada hari tersebut jamaah rahmat Allah Taala, agama Islam telah sempurna. Bahkan Rasulullah SAW tanyakan kepada para sahabat, adakah yang belum aku sampaikan bagi kalian? Adakah yang belum aku sampaikan kepada kalian dari syariat Allah Taala? Mereka semua mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke langit.
mengatakan Allahumma syahid, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Apa yang disaksikan? Agama Islam sudah disampaikan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Syariat Islam, syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah Rasul sampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Ridwanullah alaihim jami'an. Ya, kemudian para sahabat mengajar kepada murid-muridnya, para tabi'in, kemudian para tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya, para tabi'ut tabi'in, kemudian diambillah ilmu ini oleh para imam a'immah, imam ahlu sunnah wal jamaah, sehingga sampailah Islam kepada kita pada hari ini. Islam yang telah sempurna, yang kita ambil sedikit demi sedikit dari para ulama, dari para a'immah. Ini sudah sempurna Islam ini. Tidak butuh tambahan, baik itu dari sisi akidah. Tidak butuh tambahan, baik itu dari sisi akidah ataupun dari sisi hukum ataupun dari sisi adab. Semuanya telah sempurna. Bahkan seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sewaktu membaca firman Allah taala dalam Quran Al-Maidah ayat ketiga ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka mereka katakan, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari ini sebagai hari raya, kata mereka. Kenapa? Karena pada hari tersebut adalah hari yang sangat agung, hari sempurnanya agama Islam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, syahid yang ingin kita sampaikan di sini adalah segala kebaikan ini telah ada dalam agama Islam. Sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang dapat mengantarkan seorang ke surga Allah Taala telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perkara yang dapat mencampakkan manusia ke dalam neraka Allah telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah tidak butuh lagi apa yang ditambah-tambah lagi dalam agama ini, sudah tidak butuh lagi. Kenapa? Sudah sempurna agama ini. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, Imam Darul Hijrah, mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yarawha hasanatan faqad za'ma anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa yang dia mengira masih ada perkara yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agama Islam ini, baik itu dari sisi amalan ataupun akidah ataupun adab, sehingga dia mengadakan sesuatu yang baru, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sama saja dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalah Islam ini. Kenapa? Karena pada hari Arafah, pada saat Hajjatul Wada, beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawakan firman Allah tabaraka wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna agama Islam. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, sesuatu yang pada hari tersebut, pada hari Hajjatul Wada ini bukan bagian dari agama Islam, maka pada hari ini pun bukan bagian dari agama Islam pula. Kenapa? Karena agama Islam telah sempurna. Ini adalah syariat Islam. Islam yang kedua.
Makna Islam yang kedua yaitu Islam yang merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah yang rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Yang ketiga, makna Islam adalah Islam akhasul khas, Islam yang lebih khusus lagi. Tadi yang pertama Islam secara umum, kedua Islam secara khusus, yang ketiga Islam secara lebih khusus lagi, yaitu adalah Islam yang dia merupakan maratibuddin, Islam yang dia merupakan tingkatan yang ada dalam agama Islam. Jadi agama Islam, Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, yang diturunkan Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga ihsan. Ini Islam ini merupakan step awal sewaktu seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia bersyahadat tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Taala, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia akan masuk ke dalam agama Islam, masuk dalam daerah Islam, lingkaran Islam, agama Islam. Tapi apakah dia sudah iman? Jawabannya belum. Kenapa? Ini masih level dasar lah bagi seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata seorang Arab Badui, amanna, kami telah beriman. Maka Rasulullah SAW katakan, tidak, akan tapi katakan aslamna, kami telah Islam. Kenapa? Karena Islam itu belum masuk, belum meresap ke dalam hati-hati kalian. Ini adalah Islam yang ketiga, Islam yang makna Islam yang ketiga, yang mana dia merupakan tingkatan yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Yang mana kata para ulama, Islam ini terkait secara umum dengan amalan zahirah, amalan yang tampak, seperti tadi perkataan, seperti juga misalnya amalan anggota badan, semisal salat. Salat ini adalah amalan zahirah, amalan yang tampak, yang dapat dilihat oleh manusia. Ini amalan zahirah. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam adalah iman. Apa itu iman, Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala? Iman adalah pada saat Islam seorang sudah mulai semakin baik, dia kerjakan amalan-amalan zahirah, amalan-amalan yang tampak dari luar tadi, kemudian dia perbaiki amalannya sehingga keimanan masuk ke dalam hatinya. Ini adalah iman. Dia berkaitan dengan amalan hati. Semakin takut dia dengan Allah Taala, semakin besar harapannya kepada Allah Taala. Makanya Allah Taala katakan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Taala dari hamba-hambanya adalah siapa, Pak, Bu? Ulama. Orang yang sudah belajar Islam, kemudian Islam masuk dalam hatinya, yang mana Islam itu menjadi lebih baik, lebih kokoh, sehingga dia naik derajatnya menjadi seorang mukmin. Kemudian yang paling tinggi dalam maratibuddin, tingkatan agama, adalah ihsan.
Apa itu ihsan Bapak dan Ibu rahmati Allah taala? Seorang yang dia beribadah kepada Allah taala seolah-olah dia melihat Allah taala. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah taala melihatnya. Ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Seorang yang dia telah memperbaiki amalan zahiriyahnya, amalan zahirnya, seperti salatnya, amalan-amalan yang telah tampak. Kemudian seorang yang juga telah memperbaiki amalan hatinya, maka dia akan naik pada tingkatan yang ketiga, tingkatan ihsan, dan orang-orang disebut dengan muhsin. Mereka beribadah, dia perbaiki benar ibadahnya sambil rasa takut dan harap serta cinta ada dalam hatinya saat beribadah kepada Allah taala. Seorang muhsin. Kenapa dia betul-betul salat? Karena dia merasa Allah taala ada di hadapannya. Dia merasa Allah melihatnya. Ini adalah muhsin. Imannya telah sempurna. Makanya Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, dalam perkara iman nanti akan ada yang disebut dengan mukmin naqisul iman, mukmin kamilul iman, dan as-sabiquna alal khairat. Mukmin naqisul iman siapa? Ini mukmin. Kita bicara seorang yang beriman. Mukmin naqisul iman adalah seorang yang muslim, seorang yang beriman, akan tetapi naqisul iman, imannya kurang. Dia kadang yang wajib dia kerjakan, kadang dia tinggalkan. Yang haram kadang dia kerjakan, kadang dia tinggalkan. Ini mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang. Kemudian yang kedua ada mukmin kamilul iman. Disebut mukmin kamilul iman apabila dia telah kerjakan perkara-perkara yang Allah taala wajibkan. Yang wajib semuanya dia kerjakan. Yang haram dia tinggalkan semuanya. Ini mukmin kamilul iman, yang sempurna imannya, kamil. Kemudian yang ketiga ada as-sabiquna 'alal khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya perkara wajib saja yang mereka kerjakan, tetapi perkara sunnah pun mereka kerjakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya perkara haram saja yang mereka tinggalkan, tapi perkara makruh pun mereka tinggalkan. Mereka adalah as-sabiquna 'alal khairat. Orang-orang yang bersegera untuk mendatangi kebaikan. Ya, ini jamaah rahmat Allah taala, ya, agama Islam. Yang mana tadi Islam secara istilah, apabila kita dapati Islam dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka tidak akan lepas dari tiga makna ini. Baik itu maknanya umum, khusus, atau akhasul khas. Semoga yang sedikit ini yang dapat Anda sampaikan dapat manfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Semoga Allah taala catat pertemuan kita pada pagi hari yang penuh barokah ini dalam catatan amal kebaikan kita, dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah taala ampunkan dosa-dosa kita, dan agar Allah taala terima amal soleh kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah taala agar Allah taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita dibangkitkan bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi, itu surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.